Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Dewi akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengeksplor tempat wisata budaya yang ada di Pekanbaru, yaitu Museum Sang Nila Utama. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling melihat koleksi yang ada di Museum Sang Nila Utama yang terletak di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Yuk kita intip koleksi yang ada di dalamnya. Di bagian awal, kita akan menemui foto-foto para pahlawan yang dipajang dengan tujuan untuk kita mengenal dan mengenang perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan Provinsi Riau. Dan di bagian awal ini, kita juga akan menemui cerita-cerita sejarah tentang perjuangan rakyat Riau. Seperti pada masa proklamasi dan berakhirnya residensi Riau, era demokrasi terpimpin, masa konfrontasi RI dengan Malaysia, serta peristiwa G30 SPKI. Dan setelah turun dari tangga menuju ke lantai bawah, kita akan menemui patung-patung yang diberi baju adat, yang mana baju adat ini memiliki warna serta masing-masing corak yang berbeda. Dan baju-baju ini merupakan baju untuk pernikahan khas Melayu Riau. Dan seperti inilah tampilan dari baju-baju adat pernikahan Melayu Riau. Dan di sini juga ada patung wanita yang sedang menenun dengan alat tenun di zaman itu. Kemudian kita juga akan menemui rak yang berisi senjata masyarakat Ubuntu Darussalam, yaitu bedil. Di sebelah bedil tadi, kita akan menjumpai parang yang didapat dari Bengkalis, yang mana alat ini digunakan untuk menebas rumput di perkebunan. Dan juga ada keris yang didapat dari berbagai daerah, kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai alat untuk bela diri atau berkelahi melawan musuh. Serta kita akan menjumpai beberapa jenis ragam hias seperti ragam hias kelok kapu dan ragam hias lebah bergayung yang berfungsi sebagai hiasan di bawah atap. Selanjutnya juga ada batik. Di Riau diperkirakan pengetahuan membuat batik pernah berkembang di kerajaan Daik Lingga, Indragiri, dan Siak yang dikenal dengan nama kain cindai. Dan selanjutnya, ini adalah alat-alat yang diperlukan untuk membuat batik, yaitu ada malam atau lem batik, wajan, kompor, serta canting dan cat untuk membuat batik. Dan di sini kita dapat melihat ada kain sutra batik Riau. Dan seperti inilah detail dari kain sutra batik Riau. Selanjutnya ada makyong, yang mana makyong ini merupakan seni teater tradisional Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai dramatik dalam forum internasional. Selanjutnya, pada rak ini kita akan melihat beberapa peninggalan koleksi topeng yang dimiliki dari museum ini. Adapun koleksinya yaitu ada topeng Raja Semang, topeng Imam Pengasih, topeng Apek Sampan Kota, topeng Awan, dan kepala lalat tekuk bertingkat. Dan berikutnya, ada rat-rat yang berisi tajak. Dan tajak ini merupakan penutup kepala tradisional yang biasanya dikenakan oleh etnis Melayu atau daerah lainnya. Dan biasanya, tajak ini digunakan oleh kaum laki-laki. Menurut sejarah, tongklak atau tanjak pertama kali digunakan oleh masyarakat Sriwijaya di Sumatera.
Konon katanya, orang-orang Melayu Sriwijaya lah yang pertama kali menggunakan tanjak dalam keseharian mereka. Dan di museum ini, kita dapat melihat beberapa koleksi tanjak dari beberapa daerah yang membuat kita lebih tahu bentuk serta jenis dari tanjak itu. Dan seperti inilah tampilan dari beberapa jenis tanjak yang dapat teman-teman lihat. Dan selanjutnya, ini merupakan patung-patung pandai besi, serta dapat kita lihat di depan patung itu terdapat beberapa jenis benda yang dihasilkan. Berikutnya, ini merupakan patung-patung suku Sakai. Dan suku Sakai ini adalah salah satu suku asli yang ada di Riau, dan sebagian besar suku Sakai ini bermukim pada wilayah Siak dan Bengkalis. Umumnya, suku Sakai hidup dalam berkelompok-kelompok kecil pada suatu perkampungan yang mereka dirikan dekat dengan sumber mata air, seperti sungai, rawa-rawa, dan mata air dalam hutan. Dan salah satu kebiasaan dari suku Sakai ini adalah hidup dengan berpindah-pindah tempat. Akibat selalu menempati lokasi yang berbeda-beda, masyarakat suku Sakai juga meninggalkan jejak. Adapun salah satu bentuk jejak yang ditinggalkan adalah benda yang digunakan untuk mencari makan. Berikut kita dapat melihat kegiatan dari suku Sakai pada masa itu, yaitu sedang berburu. Dan selanjutnya kita juga melihat patung yang sedang bertani. Kemudian ada Istana Raja Rokan. Istana ini dibangun pada tahun 1907 semasa pemerintahan Tengku Abbas, gelar Sultan Kejaman, Raja ke-11. Namun tidak lama kemudian, Tengku Abbas wafat. Kemudian memerintah Tengku Ibrahim, gelar yang di-Pertuan Sakti. Bentuk bangunan istana ini perpaduan antara rumah limas dengan rumah belah bubung serta bubungan yang lentik. Istana Rokan aslinya dibangun dengan teknik ikat dan pasak. Dan berikutnya, ini juga salah satu koleksi miniatur rumah adat yang ada di museum ini. Dan seperti inilah detail dari miniatur perumahan adat itu. Dan selanjutnya, ini adalah miniatur dari Istana Penyengat. Istana Penyengat ini terletak di Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Dan selanjutnya, ini juga koleksi miniatur rumah adat yang ada di museum ini. Dan seperti inilah detail dari miniatur tersebut. Dan selanjutnya, ada miniatur Candi Muara Takus. Candi ini terletak di Kabupaten Kampar, dan bangunan dari candi ini terbuat dari batu bata. Dan menurut sejarah tim arkeologi Belanda, menulis Muara Takus dikarenakan candi tersebut memasuki perkampungan Muara Takus. Dan selanjutnya yang terlihat paling unik yaitu ada batu sikut. Batu ini ditemukan di Batu Tersurat, Kecamatan 13, Koto Kampar.